Saat ini saya sedang melakukan isolasi mandiri ya. Sebenarnya saya melakukan PCR test itu karena untuk kepentingan penerbangan ya. Karena saya baru divaksin 1 kali, jadi syaratnya harus menggunakan PCR test. Pada saat menerima hasil PCR test saya cukup kaget dan heran ya, mengapa kondisi saya yang sehat, segar bugar seperti ini hasilnya positif seperti itu. Saya sih sebenarnya juga tidak begitu yakin ya dengan hasil PCR test itu, karena mungkin apakah salah ketik atau mungkin sampel saya ketukar dengan pasien yang lain atau segala macam ya. Tapi berhubung hasilnya positif masuk di aplikasi Peduli Lindungi, mau nggak mau saya juga harus menjalankan isolasi sesuai dengan prosedur. Kalau berbicara tentang COVID ya, yang saya lihat sih sebenarnya yang masih takut dengan COVID itu masyarakat ekonomi menengah ke atas ya. Sedangkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu yang saya lihat itu biasa-biasa saja gitu. Yang saya lihat sih kebanyakan orang-orang ekonomi menengah ke bawah ya, kalau pakai masker itu begini nih. Begini atau begini. Sebenarnya juga ada benarnya juga sih, karena kalau memakai masker sesuai yang benar ya, sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan atau WHO kan harus ditutup full begini. Nah itu rasanya tuh sesak gitu, pengap gitu. Apalagi kalau orang-orang yang hobi makan pete atau jengkol ya, itu rasanya tuh seperti meracuni diri sendiri gitu. Ayo, coba silakan yang hobinya makan pete dan jengkol, coba deh pakai masker begini. Baunya naudzubillah min dzalik. COVID ini kan virus flu ya. Jadi mengapa sih masyarakat harus begitu takut? Kenapa, pertanyaan saya? Mengapa? Yang kita lihat di media-media gitu kan, yang sembuh dari COVID ini kan cukup banyak ya. Angkanya itu 83% lebih ya. Jadi artinya ini sesuatu penyakit yang lumrah gitu, yang biasa ya. Tapi kenapa kita kok dipaksa seakan-akan ini sesuatu yang sangat-sangat wow, menakutkan gitu. Ya mungkin ini karena akibat media juga ya, yang tidak menjelaskan secara menyeluruh ya. Kalau masyarakat awam ya, dengan berita-berita angka-angka COVID yang naik, seakan-akan itu orang yang positif itu sakitnya tuh parah, sekarat gitu. Padahal ya kayak saya ini dibilang sehat positif, dibilang sakit juga bukan. Jadi ini apa? Jadi saran saya sih bagi kalian ya, yang mungkin merasa demam, masuk angin, atau flu-flu sedikit, udah diem aja di rumah ya. Nunggu situasi membaik, ya, baru periksa. Jangan buru-buru merasa meriang, pusing, langsung periksa, langsung antigen, ya jelas positif lah. Itu yang menyebabkan angka-angka itu selalu naik. Seseorang yang batuk-batuk dikit, meriang-meriang dikit, itu saya kira wajar ya. Karena saat ini pun kondisi lingkungan itu banyak polusi, kemudian cuaca yang sedang pancaroba. Jadi kalau seseorang dituntut sehat, hat, kempling-pling, itu ibaratnya ya susah juga sih. Saya kira pandemi COVID ini nggak akan pernah selesai deh, selama masih ada pihak-pihak yang diuntungkan dalam situasi pandemi ini. Misalnya yang jelas produsen dari vaksin, kemudian alat-alat tes kesehatan, kemudian juga pengusaha-pengusaha provider internet, pulsa, dan lain-lain ya, masker segala macam. Satu-satunya jalan untuk mengakhiri pandemi ini adalah menghentikan semua pendanaan untuk COVID. Dan berilah kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan aktivitas seperti sebelumnya.
Kalau misalkan ada yang masuk angin, meriang-meriang, sementara diem saja dulu di rumah, ya, menunggu kondisi membaik. Nah, insya Allah dengan sendirinya akan sembuh ya. Yang penting sih banyak berdoa ya, menjaga pola hidup sehat, makan yang bergizi, minum vitamin, rajin olahraga ya. Insya Allah semua penyakit akan hilang. Oke, kepada kawan-kawanku semua, jaga kesehatan kita masing-masing ya. Saya doakan kita semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan salam sehat.